Lo pikir sibuk itu tanda lo produktif? Salah besar. Banyak orang sekarang bangga banget bilang gue kerja dari pagi sampai malam. Tapi coba jujur deh, kalau gue tanya hasilnya mana? Lucunya banyak yang sibuk banget tapi dompetnya tetap kosong. Lo pernah lihat hamster muter di roda mainannya? Capek, keringetan, tapi nggak kemana-mana. Nah, itulah lo. Lo kerja, lo hustle, tapi nggak punya arah. Dan yang paling fatal, lo nggak sadar. Lo pelan-pelan kehilangan hidup lo sendiri. Gue mau cerita sesuatu. Ada satu temen gue, sebut aja namanya Dian. Dia punya kerjaan tetap di kantornya. Gajinya lumayan, 6 juta per bulan. Tapi karena ngerasa kurang, dia ambil side hustle jualan online. Awalnya semangat banget, begadang tiap malam, balas chat pelanggan, hingga kirim barang sendiri. Sebulan pertama hasilnya keren, tambahan 2 juta. Tapi bulan ketiga dia mulai tipes. Kerjaan kantor berantakan, pelanggan kabur, dan tabungannya malah minus. Kenapa? Karena dia gak pernah ngatur waktu. Dia cuma ngejar lebih banyak uang, bukan lebih baik hidup. Dan gue yakin banyak dari lo yang juga lagi hidup kayak Dian sekarang. Coba pikir, setiap orang omongannya sama. Gue pengen punya side hustle biar bisa kaya. Tapi yang terjadi malah pulang kantor jam 9 malam, lanjut ngonten sampai jam 2 pagi. Weekend bukannya buat istirahat, tapi ngejar orderan. Dan pas gajian tetap ngerasa capek dan gak cukup. Lucunya, kita itu bukan cuma kerja buat uang. Kita kerja buat ngerasa berharga. Tapi karena lo gak pernah ngatur waktu, lo jadi mesin. Kerja terus, tapi kehilangan makna. Dan yang paling bahaya, burnout itu bukan datang tiba-tiba. Dia datang pelan-pelan, kayak air bocor di atap. Lo gak sadar sampai semuanya rusak. Tapi anehnya, ada orang yang kerja 2 hingga 3 job, tapi tetap santai dan bahagia. Gimana bisa? Karena mereka gak cuma ngatur waktu, mereka ngatur energi. Waktu itu adil. Semua orang dikasih 24 jam. Tapi energi lo, itu beda cerita. Lo mungkin mikir, tapi gue udah bikin jadwal, kok tetap capek? Ya, karena lo ngatur jam, bukan ngatur fungsi otak lo. Contohnya gini, otak manusia paling fokus jam 8 pagi hingga 11 pagi. Kalau lo pakai waktu itu buat buka chat pelanggan, bukan buat kerja utama, lo udah buang energi paling mahal lo buat hal receh. Itu kayak punya baterai 100%, tapi lo pakai buat scroll TikTok duluan. Pas kerja beneran, tinggal 20%. Capek, stres, dan gampang menyerah. Tapi tunggu dulu. Kalau cuma soal energi, kenapa masih banyak yang tetap stuck walau udah coba atur waktu? Gua kenalin lo sama Rio, temen kampus gue. Dia punya kerjaan tetap di agensi, tapi juga punya usaha kecil bikin desain logo.
Dia udah coba time management, bikin to-do list, pasang alarm, semuanya rapi. Tapi setiap malam dia tetap kelelahan, merasa gagal, dan ngerasa hidupnya nggak kemana-mana. Sampai suatu malam dia cerita, gue itu kerja terus buat masa depan, tapi sekarang malah ngerasa kehilangan masa sekarang. Dan itu kalimat yang kena banget, karena banyak dari kita ngejar hasil biar bebas finansial, tapi malah terjebak di penjara waktu yang kita buat sendiri. Rio akhirnya sadar, masalahnya bukan kurang waktu, tapi nggak tahu kapan harus berhenti. Dia mulai bedain antara kerja produktif dan kerja panik. Sekarang dengerin baik-baik, karena ini bagian yang paling penting. Kalau lo pengen kerja utama dan hasil tanpa burnout, lo perlu 3 hal ini. Yang pertama, energy mapping. Catat jam-jam lo paling fokus, paling ngantuk, paling kreatif. Kerja utama taruh di jam fokus, hasil taruh di jam santai. Jangan kebalik, karena kalau energi lo habis duluan, semua jadi beban. Yang kedua, prioritas 3, 2, 1. Tiap hari cuma boleh ada 3 hal penting, seperti 3 hal wajib selesai, 2 hal yang bisa ditunda, 1 hal buat diri lo sendiri. Yang terakhir, itu wajib, seperti olahraga, journaling, main sama keluarga. Biar lo gak ngerasa hidup cuma buat kerja. Yang ketiga, sistem bukan semangat. Semangat itu gampang hilang. Tapi kalau lo punya sistem, kayak blok waktu, auto reminder, atau batching kerja, lo gak perlu motivasi setiap hari. Karena hidup lo udah punya ritme. Dan lucunya, begitu lo ngatur hidup lo, uang justru datang lebih gampang. Karena lo gak kerja dalam panik, tapi dalam kendali. Tapi lo tahu bagian yang paling keren dari semua ini? Bagian paling keren adalah lo sadar lo gak harus sibuk buat jadi berhasil. Kadang istirahat juga bagian dari kerja. Karena kalau lo tumbang, semua impian lo juga ikut tumbang. Gue tahu lo pengen hidup yang mapan, punya income tambahan, bebas dari stres finansial. Tapi percayalah, kebebasan sejati bukan soal punya banyak waktu, tapi tahu apa yang lo lakukan dengan waktu itu. Dan kalau lo ngerasa hidup lo kayak muter di roda hamster barusan, mungkin ini saatnya berhenti sebentar, lihat arah, dan tanya, gue kerja buat hidup atau hidup buat kerja? Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama kayak Dian atau Rio, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen banget baca perjalanan lo, karena mungkin cerita lo bisa nyelamatin orang lain dari burnout yang sama. Kadang yang bikin kita jatuh bukan kurang kerja keras, tapi karena kita nggak pernah kasih waktu buat diri sendiri untuk tumbuh.